Oh, sampai seperti iya, itunya. saya seperti merasa saya tidak terima gitu dilahirkan dari anak hamba Tuhan, karena orang seringnya berkata harusnya kamu bersyukur dong, harusnya bersyukur gitu. Oh, Rasa-rasanya oke. baru mau ada keluhan sedikit tuh langsung dibilangnya bersyukur dong gitu. Orang tuanya tuh hamba Tuhan gitu ya. Padahal sih ya saya nih sama gitu seperti anak-anak lainnya juga yang mengalami masa-masa kritis di usia-usia pra remaja gitu. Sahabat Crosstalk, salam dalam kasih Kristus. Bersama saya Grace Kusno dalam Bincang-Bincang Crosstalk. Kisah kehidupan daripada anak-anak Tuhan yang begitu banyak tantangan sekalipun mengasihi Tuhan, tapi tidak luput dari tantangan. Dan kita akan melihat bagaimana tantangan itu bisa dilewati bersama-sama dengan Tuhan. Sahabat Crosstalk yang dikasihi Tuhan, menjadi anak seorang hamba Tuhan tidaklah mudah, bahkan kadang-kadang sulit sekali. Karena seringkali dituntut untuk bisa lebih daripada anak-anak lainnya. Begitu banyak tuntutan, begitu banyak harapan yang mungkin melebihi kemampuan secara emosional dari anak hamba Tuhan tersebut. Saat ini kita kedatangan dua narasumber, yaitu Danu. Selamat datang Danu dan istrinya Keisha. Terima kasih loh ya mau berbagi di tempat ini ya. Sama-sama. Ya, kalian sepasang anak muda. Tidak mudah ya menghadapi ini semuanya. Saya percaya bahwa sahabat Crosstalk akan dapat banyak berkat dan pembelajaran dari kisah hidup kalian. Oke, nah mungkin saat ini kita dengarkan terlebih dahulu pembicaraan dari Keisha, karena Keisha itu yang anak hamba Tuhan, ini bukan Danu, jadi Keisha. Iya, betul. Oke, Keisha, jelaskan sedikit mengenai bagaimana suka duka menjadi anak hamba Tuhan. Terima kasih Tante. Iya. Sebelumnya saya perkenalkan, nama saya Keisha. Saya anak kedua dari dua bersaudara, anak dari pasangan hamba Tuhan yang Tuhan percayakan. Papa mama saya itu mengembalakan sidang jemaat. Betul seperti yang tadi Tante Grace katakan, seringkali sebagai anak pendeta itu saya merasa ada tekanan-tekanan tersendiri gitu ya, di mana secara tidak langsung dituntut untuk sempurna atau juga dituntut untuk sama seperti kedua orang tua saya gitu. Jadi dari situlah, dari perasaan-perasaan itu seringkali membuat saya ada terluka, merasa tertekan, sehingga menyebabkan ada problem emosional di dalam diri saya. Seperti bahwa kehidupan Keisha tuh disorot terus begitu ya? Seringkali harus dituntut sama gitu seperti kedua orang tua gitu. Padahal saya ini sering merasa nggak adil dong gitu ya, karena saya ini masih anak-anak gitu. Saya tidak pernah memutuskan gitu untuk sama seperti hamba Tuhan gitu ya. Nggak memilih pula untuk jadi anak Tuhan, anaknya hamba Tuhan. Anak hamba Tuhan gitu. Saya dulu tuh rasanya kurang bisa terima dilahirkan sebagai anak. Sampai seperti itunya. Saya merasa saya tidak terima gitu dilahirkan dari anak hamba Tuhan, karena orang seringnya berkata harusnya kamu bersyukur dong, harusnya bersyukur gitu. Rasa-rasanya baru mau ada keluhan sedikit tuh langsung dibilangnya bersyukur dong gitu. Orang tuanya tuh hamba Tuhan gitu ya. Padahal sih ya saya nih sama gitu seperti anak-anak lainnya juga yang mengalami
masa-masa kritis di usia-usia pra remaja gitu. Oh, betul, ya. betul. Disitulah saya mengalami kejatuhan juga ya di masa-masa usia-usia krisis itu, Tante. Ya, betapa pentingnya ya, berarti ya orang tua maupun orang sekeliling kita, bagaimana mereka membimbing, bagaimana mereka mendekati anaknya ataupun sahabatnya di usia yang sangat rentan ini ya. Iya. Ya, pra remaja itu memang tidak mudah ya, masih banyak betul. kegamangan dan sebagainya, Keisha ya. Oke, selain daripada pergumulan kamu, itu apa yang kamu lihat lagi yang membuat kamu, karena kita mendengar ya hari ini kita juga akan diskusi secara terbuka. Bahwa terjadi sesuatu yang sebetulnya seperti bom yang jatuh di tengah hari bolong gitu kan. Anak-anak hamba Tuhan loh dituntut hidup karakter benar, tapi ini terlebih lagi kejatuhannya cukup dalam. Iya, betul. Ya. Nah, kenapa sampai seperti itu, Keisha? Apakah cuma karena papa mama hamba Tuhan atau bagaimana kekecewaan kamu? Apakah hanya itu aja? Yang pertama memang di dalam diri saya ada pemberontakan. Seperti yang tadi saya bilang di usia-usia krisis ya, pra remaja menuju remaja itu pencarian jati diri gitu ya. Disitulah saya mulai berontak. Memberontak dalam artian saya tidak suka gitu di situasi seperti ini. Lalu yang kedua juga saya melihat papa mama saya sibuk sekali melayani. Waktu itu saya sering kali melihat gitu ya, mereka benar-benar mencurahkan, membayar harga untuk melayani gitu. Tapi kemudian apa yang sudah dikorbankan oleh papa mama saya ini, timbal baliknya adalah kekecewaan dari pihak lain yang juga hamba Tuhan gitu, sesama hamba Tuhan. Sehingga saya merasa kecewa gitu ya. Kok saya lihat kayak gini banget sih gitu ya, hidupnya hamba Tuhan gitu ya, sering terluka, sering kecewa, tapi nggak bisa bales juga gitu. Nah, jadi Keisha maksudnya ceritanya begini, papa itu sudah berusaha untuk membantu seorang hamba Tuhan lain gitu ya, seperti itu kurang lebih. Waktu itu ada cerita seperti itu, papa dan mama itu diminta untuk membantu gitu ya, ada hamba Tuhan lain, tapi setelah sudah dibantu, papa mama juga sudah meluangkan waktu yang begitu banyak gitu ya untuk lebih banyak itu daripada untuk anak-anaknya. Betul. Karena itu juga, lalu di akhirnya itu tidak mengenakan gitu. Ada kekecewaan yang dibawa gitu, sehingga kekecewaan itu juga masuk ke dalam hati saya gitu ya, sehingga saya kecewa berat, dan pada akhirnya waktu itu saya kecewa, rasa-rasanya saya kecewa sama semua orang Kristen gitu. Oh gitu. Betul. Tapi Keisha tidak sampai merasa saya kecewa sama Tuhan juga, nggak mau ikut Tuhan lah gitu. Waktu itu mungkin ada kecewanya sama Tuhan, sampai tapi kecewanya itu lebih ke yang kok kayak gini amat ya keadaannya, situasinya gitu ya. Kenapa kok jadi anak hamba Tuhan itu tidak mengenakan? Menurut saya waktu itu perasaan saya tidak mengenakan gitu, sehingga saya nggak bisa bersyukur gitu ya, dilahirkan dari pasangan hamba Tuhan gitu. Waduh, bisa sampai seperti itu ya. Tapi ternyata kemungkinan cukup banyak anak-anak hamba Tuhan yang mengalami seperti Keisha ya. Tuntutan terlalu tinggi, pressure-nya itu luar biasa. Karena ya dianggapnya harus lebih daripada orang lain, daripada anak biasa. Anak biasa boleh melo-melo, anak hamba Tuhan nggak boleh gitu. Iya kan? Anak biasa boleh nakal-nakal dikit, anak hamba Tuhan nggak boleh, harus seperti papa mamanya. Itu memang berat ya. Jadi efeknya seperti apa? Secara cepat Keisha bisa sampaikan dengan kemarahan itu. Apa yang terjadi dengan Keisha? Keisha kan waktu itu sekolah ya, di Jakarta ya waktu itu ya? Iya, di Jakarta. Sekolah di Jakarta. Sempat berpacaran juga kalau nggak salah. Di SMP atau siapa berpacarannya? Iya, di awal-awal SMA. Awal-awal SMA. Awal SMA pernah berpacaran juga. Pertama kalinya ngerasain yang namanya jatuh cinta. Itu. Jadi pernah juga melakukan terjebak di dalam hubungan yang toksik gitu ya. Toksik. Kalau anak sekarang bilang tuh gitu. Toksik ya? Iya, toksik. Lalu karena perasaan kecewa yang terlalu banyak itu kan ditambah perasaan saya hubungan yang ini. Lalu saya juga ada pemberontakan di dalam diri saya. Ya begitu, akhirnya tumbuh menjadi anak remaja yang rebel banget gitu ya, tidak mau mendengarkan
kata-kata dari Orang tua juga? Oke. Iya, malahan kayaknya maunya berontak dari mereka gitu ya. Kayaknya mereka bilang sayanya B gitu ya. Jadi memang melawan gitu. Saya melakukan kesalahan anak remaja pada umumnya mungkin ya, melawan orang tua gitu ya. Karena memang hubungan kami sudah nggak klop gitu, sudah nggak bisa nyambung lagi gitu ya, hubungan komunikasi saya sama mama papa gitu. Ya sampai akhirnya saya bertemu dengan Danu gitu ya. Lalu saya mendapatkan kenyamanan gitu ya sama dia. Oh, kenapa nyaman sama Danu nih? Kenapa? Orang Jawa sih ya, betul. Tenang gitu. Tenang, Gimana gitu? Tenang, kalem gitu, kalem. lembut, terus juga kayaknya tuh dengan sabarnya dia mau menerima semua keluhan hidup saya gitu ya. Oh, ya ketemunya di mana ngomong-ngomong? Kenapa? Ketemunya di mana? Ini sedikit sekolah, agak kan? ya, sedikit Di sekolah? ya. Iya, betul. Di sekolah ya Danu. Iya. Danu waktu itu Iya. beda berapa tahun? 7. 7 tahun. Beda Oh, 7 berarti tahun. bukan 7 tahun. teman sekolah lah. Bukan teman Ya. sekolah. Danu adalah guru ya? Iya betul. Saya Atau malah siapa, gurunya. trainer atau apa? Iya, Guru, betul, guru. Jadi saya awal mengajar itu langsung bertemu sama Kesia, tapi pada awalnya biasa saja, belum bagaimana. Setahun kemudian, sebatas ya, guru dan sebatas murid. guru dan murid. Setahun kemudian itu kami menjadi dekat karena salah satunya ketika dia di jenjang akhir ada tugas akhir. Nah di situ saya sebagai Guru. guru pembimbing ya. tugas akhirnya Kesia. Nah disitulah mulai ada komunikasi, ada kedekatan gitu yang pada intinya akhirnya kami berdua saling nyaman satu dengan yang lain. Oke. Iya. Padahal sadar ya, pada waktu itu Danu itu bukan memiliki keyakinan iman yang sama ya dengan Kesia ya. Betul, kami sadar. Dari awalnya memang sadar dan malah dari awal memang sudah ada satu obrolan gitu ya bahwa ini tuh hubungan yang nggak bisa dilanjutin loh ke jenjang selanjutnya gitu. Tetapi karena balik lagi ya pada waktu itu perasaan saling jatuh cinta satu dengan yang lain, ya pada akhirnya kami melanjutkan ya sudah pokoknya jalanin saja gitu. Dan sebenarnya dengan kondisi Kesia yang tadi sudah diceritakan, dia mengalami fase-fase krisis, butuh kenyamanan gitu ya, dimana saya juga sebenarnya juga ngalamin hal itu. Oh, Gitu. jadi Danu juga mengalami keinginan untuk cari kenyamanan juga dengan hubungan ini gitu ya. Iya, Ada betul. masalah juga mungkin dengan keluarga? Jadi singkat ceritanya adalah gini Tante, saya itu punya problem dengan ayah pada waktu itu. Jadi hubungan saya dengan orang tua, terutama ayah itu sedikit kurang sinkron gitu ya, selalu bertentangan satu dengan yang lain, kami jarang ngobrol gitu ya. Dan pada akhirnya saya tumbuh sebagai begini. Saya kalau di rumah sepertinya baik-baik saja. Saya itu anak yang baik di rumah. Tetapi ketika di luar gitu ya, saya bermuka dua. Ya, saya nakal, saya melakukan hal-hal yang nggak benar gitu ya. Oke. Dan sampai satu titik akhirnya memang karena saya pada waktu pendidik ya, saya harus mengakui bukan pendidik yang baik ya. Gitu. Di depan anak-anak murid mungkin baik-baik Iya saja. betul. Tapi di belakang itu ya, Oke. saya banyak melakukan hal-hal yang salah. Yang salah. Rupanya kepahitan Kesia ketemu dengan seorang Danu yang juga ada kepahitannya sendiri. Kurang lebih seperti itu ya. Iya, Kemudian dipertemukan, dua-dua merasa nyaman satu terhadap yang lain. Iya. Dan hubungannya Terus berlanjut. berlanjut. Sampai pada fase yang bagaimana? Ya, hubungan kami terus berlanjut gitu ya. Hanya memang hubungannya sudah di luar batas gitu ya, sudah terlalu dalam gitu ya. Seharusnya tidak sampai seperti itu, tapi kami terus lakukan gitu ya. Ya intinya kami berdua sama-sama jatuh ke dalam dosa gitu. Ya. Hubungan sebelum nikah lah ya. Iya, betul. betul. Oke. Waktu itu sadar kalau itu salah. Hati Pastinya. nurani pastinya terus mengingatkan, Terus mengingatkan ya. bahwa ini tuh dosa gitu. Iya. Padahal bukankah anak-anak muda zaman sekarang banyak sekali yang melakukan hal tersebut. Kalian nggak merasa nggak apa-apa, biar aja gitu kan? Apalagi Kesia berontak kan,
papa hamba Tuhan biarin sekalian aja gitu. Nah itu dia. Pada waktu itu mungkin kami berpikirnya juga seperti itu, Tante. Seperti itu? Ada? Ya, Ada? Ya, bisa karena jadi kami sudah tidak menghiraukan di luar sana mau berpandangan seperti apa ya, gitu. Pada akhirnya kami ya ini hidup saya, ya saya jalanin saja, gitu ya. Ini kalau misalkan memang saya rusak ya biarlah ini rusak saya sendiri. Oke. Gitu ya. Berpikirnya masih berpikir ini kan kehidupan saya ya, terserah saya mau bagaimana, gitu ya. Walaupun nurani tetap aja. Ya, tapi pastinya. tetap Oke. tentu saja ada dorongan ini tuh sebenarnya salah. Gitu. Betul, ya. Baik, terus gimana Keisha? Kelanjutannya kenapa sampai akhirnya hamil? Iya, jadi waktu itu ketika lulus SMA gitu ya, saya itu memang dulu itu punya cita-cita kan jadi penari. Iya, iya. Tante ingat banget. Iya. Jadilah saya itu masuk institut tari di Solo. Akhirnya ya sekalian lah gitu ya, bisa kuliah mengejar cita-cita juga. Sekalian bebas gitu kan, karena jauh dari orang tua. Iya, karena kan saya harus ngekos sendiri gitu ya. Iya. Nah, tapi di situ itulah juga akhirnya banyak hal-hal yang terjadi gitu ya di luar batas gitu ya. Bagaimana? Kan udah beda kota waktu itu. Ceritanya bagaimana, Danu? Jadi waktu itu Coba, Danu gimana? Ya, jadi begini Tante. Ini udah kabur ke Solo nih. iya udah pindah ke Solo. Ketika dia udah mau kabur ke Solo itu sudah tentu kan sudah dibicarakan gitu ya. Ke Danu? Dan, iya, ke saya gitu bahwa dia punya rencana pengen jadi penari, terus ingin terus belajar di dalam seni tari gitu ya. Dan itu saya dukung gitu apa yang dia cita-citakan. Tapi kondisinya memang di Solo nih gitu ya. Sampai akhirnya satu keputusan yang saya ambil adalah saya keluar dari tempat saya mengajar. Memang waktu itu demi mengejar Keisha untuk bisa Dekat dengan Keisha. Ya, biar lebih dekat tetap gitu. dekat sama Keisha. Sungguh cinta yang luar biasa. Yang kebetulan Tante kan rumah saya di Semarang. Jadi untuk jarak dari Solo ke Semarang itu kalau tidak salah sekitar 70-an kilometer gitu. Itu sekitar 2 jam. Kalau naik sejaman motor lah ya sekitar 2 jam. 2 jam. Iya, betul. Kurang lebih 2 jam. Jadi Danu pindah ke Semarang. Pindah balik lagi ke pulang rumah. kampung. Dengan alasan pada waktu itu saya mau pengen cari kerja yang lain. Nah, di Begitu. Semarang itu. Pengen. Mau jadi guru di Semarang lah? Apapun sebenarnya. Apapun. Iya, pokoknya cari Benar? kerja di Semarang. Serius? Serius Tante. Cuman Jadi tukang lucunya, batu mau? cuman lucunya Iya. waktu di Semarang ketika kami terus membangun hubungan Tante, Iya. itu Cara hubungannya jadi kamu sering ke Solo? betul, bolak-balik ke Solo. Wow. Dulu Seminggu berapa kali? Teman-teman kuliah saya tuh sampai kenal semua sama Danu. Teman kuliah kenal, papa mama nggak tahu ya? Iya, nggak tahu. Hebat bener. Ya, itu kekuatan Backstreet Tante. Kekuatan Backstreet. Iya. Iya. Singkat cerita, Tunggu seminggu berapa kali tuh ke sana? Aduh sering deh Tante. hampir tiap hari. Hampir Tante. tiap hari kayaknya. Wow, dahsyatnya anak muda satu ini. Oke, gimana? Dijalani itu bolak-balik Semarang Solo. Jadi karena tadi bener saya nyari kerja gitu ya, jadi mencoba melamar. Tapi anehnya ya di momen itu saya nggak pernah dapat pekerjaan Tante. Gitu. Karena Padahal, terlalu sering bolak-balik Solo. Gimana dapat sepertinya kerja? begitu. Sepertinya begitu juga Tante. Iya, Jadi oke, ketika ada panggilan yang sekiranya kok makin jauh, memang akhirnya saya tolak sih Tante. Tuh kan? Iya. Ya, singkat cerita nggak pernah dapat pekerjaan gitu. Sementara di satu titik di hubungan kami juga kami menemukan rasa ini udah memang dari awalnya kan tahu ya ini sesuatu hubungan yang sebenarnya nggak bisa dilanjutin. Yang pertama tadi Nggak ada ujungnya karena, yang betul inilah. karena yang pertama kami berdua beda keyakinan. Iya. Itu yang dari awal kami sudah bicarakan berdua gitu. Tetapi dengan situasi yang pada akhirnya sebulan 2 bulan tanpa pekerjaan Tante. Ya, saya peluntang-lantung pengangguran gitu ya, terus bolak-balik Solo Semarang itu mengakibatkannya tentu banyak konflik pada akhirnya di hubungan Dengan kami. keluar, di hubungan Danu dengan Keisha atau di hubungan Danu dengan orang tua juga? Di hubungan saya dengan orang tua kan orang tua juga nggak tahu.
kondisinya. Kalau Danu nggak ada kerjaan selama ini, Iya, pengangguran berbulan-bulan. Iya, berbulan-bulan itu mereka tahu, karena kan sudah Pasti berat juga Iya. buat orang tua Danu, pastinya Iya. berat juga kalau nih anaknya nggak nggak kerja gitu ya, nganggur gitu berbulan-bulan. Yang sampai satu titik juga kami menyadari ini hubungan nggak bisa dilanjutin lagi. Gitu. Mau sampai kapan seperti ini gitu ya. Satu sisi saya memikirkan kalau memang benar saya sayang sama Keisha gitu ya. Saya berpikir apakah lebih baik dilepas. Akhirnya biar dia tidak sama saya, toh nggak bisa dilanjutkan. Itu pikiran saya. Begitu juga mungkin si Keisha pada waktu itu gitu ya. Kalau terus ditahan di Solo gitu ya, terus saya nggak dapat pekerjaan juga seperti tidak ada masa depan. Betul. Gitu betul. ya. Jadi satu titik itu juga ada momen saya itu tidak melamar, tetapi dipanggil. Dipanggil karena ada relasi kakak gitu ya, menawarkan pekerjaan di Jakarta Barat, Tante. Oke. Gitu. Singkat cerita saya sampaikan. Oke. Yang Begitu toh. kita Danu ada panggilan di Jakarta Barat. Gimana ini? Gitu. Terus memang kondisi kami memang tadi saya bilang hubungannya sudah mulai saling mempertanyakan, ya akhirnya dia ya sudah. Kamu ambil saja ke Jakarta Barat gitu. Sudah terpikir bakalan inilah akhir dari hubungan kalian saya ya? waktu itu juga sudah berpikir kayaknya ini udah akhirnya deh gitu. Lebih baik pisah aja gitu ya. Ya disitulah akhirnya kami memutuskan, yuk kita akhiri aja hubungan ini ya gitu. Jadi diakhiri dengan bahasa yang baik-baik saja gitu. Maksudnya antara saya dan Danu tuh tidak ada kemarahan atau apapun gitu ya. Hubungan yang seperti ini, Tante, sepertinya kan saling menyembuhkan ya gitu. Saling menyembuhkan satu dengan yang lain. Tapi ketika itu terus dijalani, itu tetap ada sisi hati nurani kita itu terus menegur. Ini sesuatu yang kalau diterusin ujungnya kemana sih? Toh selama ini kami berdua kan membohongi masing-masing keluarga ya gitu. Saya membohongi keluarga saya. Keisha juga membohongi keluarganya Keisha. Itu yang terjadi dan itu benar-benar nggak bisa ditahan-tahan. Gimana ya? Dalam tanda kutip nggak bisa mendapatkan damai sejahtera yang betul. Sesungguhnya, Betul, ya kan? ya. Ini, saya cinta, tapi kayak ada sesuatu yang menghalangi begitu ya. Oke, baik. Waktu di momen-momen kita mengakhiri hubungan gitu ya, itu saya ngerasa nggak enak badan, sering ngerasa nggak enak badan gitu ya. Lalu setelah saya ingat-ingat, wah kayaknya kok saya udah telat agak lama ya, malah udah hitungan bulan gitu telat biasa gitu ya, tamu bulanan gitu ya. Akhirnya saya berinisiatif coba tes deh gitu ya. Akhirnya betul aja saya tes sendiri, ya dan hasilnya itu dia garis 2. Waktu di bus itu tuh kita berdua sampai banyak diam karena bingung gitu kan. Bingung, kalut, takut, juga aduh ini banyak hal yang akan tidak pasti gitu ya. Bagaimana ini gitu kan. Sahabat Crosstalk, agar kesaksian ini dapat memberkati lebih banyak orang, yuk like and share video ini kepada keluarga dan teman-teman lainnya. Bagi sahabat Crosstalk yang diberkati lewat kesaksian ini, mari berbagi di kolom komentar. Dan subscribe agar tidak ketinggalan kesaksian-kesaksian lainnya.